Halo teman-teman, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kedengarannya berat, tapi sebetulnya penting dan praktis banget. Membangun pandangan dunia Kristen. Eits, tenang dulu, ini bukan bahasan teori yang bikin pusing kok. Justru, ini adalah panduan praktis buat kita ngejalanin hidup sehari-hari. Yuk kita bedah sama-sama. Pernah nggak sih kamu merasa kalau iman kita tuh kayak punya jadwalnya sendiri? Semangat banget waktu di gereja atau pas lagi persekutuan. Tapi begitu masuk kelas di hari Senin, pas lagi nongkrong sama teman-teman, atau bahkan pas lagi asyik scroll media sosial, rasanya iman itu jadi sesuatu yang beda, yang terpisah. Seolah-olah iman kita itu cuma berlaku di hari Minggu. Kalau kamu pernah ngerasain hal yang sama, berarti pembahasan kita kali ini pas banget buat kamu. Nah, biar gampang, bayangin aja kita lagi ngebangun sebuah rumah. Sebut saja rumah batin. Ada 5 tahapan yang akan kita lewati. Pertama, kita cari tahu dulu apa itu rumah batin. Kedua, kita pasang fondasinya pakai kisah besar dari Alkitab. Ketiga, kita bangun kerangkanya lewat pikiran yang baru. Keempat, kita belajar gimana caranya tinggal di dalam rumah itu. Dan terakhir, kita akan lihat pemandangan dari jendela rumah kita, yaitu fokus pada kekekalan. Ini bakal jadi peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, rumah batinmu. Anggap saja ini adalah cetak biru atau blueprintnya. Konsep ini bantu kita melihat pandangan dunia bukan sekedar daftar aturan boleh dan nggak boleh, tapi sebagai sebuah rumah yang jadi tempat kita berlindung, berpikir, dan bertumbuh secara rohani. Jadi apa sih sebenarnya pandangan dunia Kristen itu? Yaitu tadi, rumah batin kita. Di tengah dunia yang serba nggak pasti dan membingungkan, rumah ini ngasih kita 3 hal yang krusial banget. Arah yang jelas mau kemana, identitas yang kokoh kita ini siapa, dan keteguhan iman pas lagi diuji. Jadi ini bukan soal hafalan doktrin ya, tapi soal bagaimana cara kita menjalani hidup setiap detiknya. Setiap rumah yang kuat butuh apa? Jelas, fondasi yang kokoh kan? Nah, dalam membangun rumah batin kita, fondasinya itu satu, kisah besar atau narasi agung dari Alkitab. Ini adalah dasar yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Fondasi ini punya 4 pilar utama. Gampangnya, ini adalah alur cerita dari awal sampai akhir menurut Alkitab. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Cerita ini ngejelasin dari mana kita berasal, kenapa dunia ini berantakan, gimana solusinya di dalam Kristus, dan kemana semua ini akan berakhir. Keempat pilar ini jadi kerangka dasar buat kita memandang apapun. Coba kita lihat, pilar pertama, penciptaan. Ayat ini ngasih tahu kita satu hal penting. Allah adalah titik awalnya. Bukan opini manusia, bukan budaya, bukan apa yang lagi viral. Kebenaran dan realitas itu sumbernya dari Dia. Kalau fondasi kita di sini kuat, seluruh bangunan cara berpikir kita bakal berdiri tegak di atas kebenarannya, bukan di atas pasir hisap, ya tergantung masing-masing lah. Dan ini pilar terakhirnya, tujuan akhirnya, pemulihan. Pengharapan kalau suatu saat nanti Allah akan menjadikan semuanya baru, itu ngasih kita tujuan dan kekuatan untuk hidup hari ini. Inilah yang bikin kita bisa tetap kuat waktu menghadapi masalah, karena kita tahu, ini belum selesai. The best is yet to come. Pengharapan ini yang membentuk cara kita merespon dunia yang rusak di sekitar kita. Oke, fondasinya sudah terpasang dengan kokoh. Sekarang, saatnya kita membangun kerangka rumahnya. Bagian ini adalah tentang sebuah proses transformasi, yaitu membangun pikiran yang baru. Pikiran yang sejalan dengan pikiran Kristus. Nah, ini dia ayat kuncinya. Perhatiin kata berubahlah. Itu kata kerja aktif loh. Artinya, ini adalah sebuah proses yang butuh usaha sadar dari kita. Kita dipanggil untuk terus-menerus mengubah pola pikir kita, dari pola pikir duniawi menjadi pola pikir yang dibentuk oleh firman Tuhan. Ini nggak terjadi secara otomatis, teman-teman. Coba kita bandingkan. Pola pikir dunia bilang, kebenaran itu relatif, suka-suka orang. Tapi pikiran yang diperbarui tahu, kebenaran itu mutlak berasal dari Allah. Dunia ngajarin kita untuk jadi tuan atas hidup kita sendiri. Pikiran yang baru justru mengajak kita untuk tunduk pada otoritas Kristus. Jadi poin pentingnya adalah, ini bukan cuma soal berbuat yang benar, tapi dimulai dari melihat dengan cara yang benar. Rumahnya udah jadi, fondasinya kuat, kerangkanya kokoh. Sekarang, gimana rasanya tinggal di dalam rumah ini setiap hari? Nah, inilah bagian penerapannya. Hidup secara utuh di dalam Kristus, gak setengah-setengah. Pertama-tama, soal identitas. Dunia ini nawarin banyak banget label yang gampang rapuh. Mungkin dari jurusan kuliah kita, IPK kita, jumlah followers, atau bahkan kegagalan dan trauma masa lalu. Semua itu, seperti yang kita lihat di sini, adalah fondasi yang goyang. Rumah batin kita nggak akan pernah kokoh kalau dibangun di atas semua itu. Sebaliknya,
Identitas kita yang sejati, yang sesungguhnya, itu berakar pada dua kebenaran yang gak tergoyahkan. Pertama, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kedua, kita ini sudah ditebus dan sekarang jadi milik Kristus. Artinya apa? Nilai kita nggak ditentukan oleh performa kita, tapi oleh siapa kita di dalam Dia. Identitas ini permanen, melekat. Konsekuensinya, nggak ada lagi tuh pemisahan antara hidup rohani dan hidup sekuler. Kristus adalah Tuhan atas ruang kelas kita, tugas-tugas kuliah kita, akun media sosial kita, bahkan cara kita ngatur uang jajan. Iman kita seharusnya mempengaruhi semua area itu, bukan cuma pas lagi saat teduh atau ke gereja aja. Ini jadi tandangan yang praktis banget. Setiap kali kita mau ngambil keputusan, entah itu soal nyontek pas ujian, ikutan ngegosip, atau milih kerjaan nanti, coba deh kita jujur, filter utama kita apa? Apakah cuma sekedar, apa untungnya buat gue? Atau kita berani bertanya lebih dalam, apakah keputusan ini memuliakan Kristus? Percayalah, pergeseran pertanyaan ini mengubah segalanya. Cara pandang ini juga mengubah total cara kita melihat kuliah dan pekerjaan. Itu bukan lagi cuma soal cari duit atau status. Setiap tugas yang kita kerjakan, setiap laporan yang kita tulis, itu bisa jadi bentuk ibadah kita. Kualitas kerja kita mencerminkan penyembahan kita kepada Allah, dan integritas kita jadi kesaksian yang jauh lebih kuat dari kata-kata. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah rumah kita dibangun kokoh dan kita belajar untuk tinggal di dalamnya, kita dapat satu hal yang luar biasa. Sebuah pemandangan baru dari jendela kita. Pemandangan itu adalah perspektif kekekalan. Dengan perspektif kekekalan, cara kita melihat penderitaan jadi beda total. Dunia mungkin melihatnya sebagai nasib sial, sebuah kegagalan, atau sesuatu yang harus dihindari. Tapi dari jendela rumah batin kita bisa melihatnya sebagai bagian dari proses pemuridan, di mana Allah sedang membentuk karakter kita supaya makin mirip dengan Kristus. Ini bukan berarti Allah jahat, justru ini bukti Dia peduli. Fokus pada kekekalan ini akan secara otomatis mengatur ulang semua prioritas hidup kita. Cara kita pakai waktu, uang, dan talenta kita, semuanya akan diselaraskan dengan satu tujuan utama, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Tiba-tiba, keputusan-keputusan kecil setiap hari jadi punya makna yang besar karena diarahkan pada tujuan yang abadi. Dan inilah kesimpulannya, ini adalah panggilan tertinggi kita. Pada intinya, membangun pandangan dunia Kristen itu adalah wujud kasih kita kepada Allah. Kita dipanggil untuk mengasihi Dia bukan cuma dengan hati dan jiwa, tapi juga dengan segenap akal budi kita. Dengan seluruh cara kita berpikir, cara kita memandang dunia. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Jika hidup kita ini adalah cerminan dari rumah batin yang sedang kita bangun, kira-kira apa ya yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita hari ini? Apakah mereka melihat sebuah bangunan yang kokoh, yang berfondasikan kebenaran, dan yang memancarkan terang Kristus? Yuk kita sama-sama renungkan itu.